Hai, welcome to Artocles. Video hari ini silakan kamu komen yang seru namun simple aja ya, biar nanti dipilih 4 pemenang paling asik yang bisa ngedapetin THR masing-masing Rp500.000 per orangnya. Lumayan buat nambahin beli kue lebaran. Sekarang kita ke Thailand dan ngebahas kasus seru tapi aneh dan kacau menurut saya. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya kenalkan kamu dengan seorang wanita cantik kelahiran tahun 1990 bernama Pismara Nunta yang aslinya dari kota Krabi, negara Thailand. Kemudian merantau ke Bangkok untuk cari kerja karena kehidupannya sejak kecil memang susah. Mengikuti kursus jahit dulu guna memperdalam keahliannya, baru berani melamar ke pabrik-pabrik. Banyak yang menyukai Pismara karena orangnya sangat lembut dan pintar bergaul pada siapapun. Sering ngebantu teman lainnya, terkhusus dalam meminjamkan uang meskipun dia sendiri sering kekurangan. Tapi mungkin karena teman-temannya selalu tepat janji untuk bayar utang ya, makanya dikasih. Beda sama di Indonesia. Keseringan kita yang ngutangin tapi kita yang capek ngejar. Bahkan malah mereka yang ngomel-ngomelin kita dibilang gak sabaran dan pelit. Parah pokoknya. Pada tahun 2015 saat menjadi karyawan pada perusahaan garmen, Pismara menjalin hubungan dengan atasannya di PT bernama Chanpuk yang 3 tahun lebih tua dari usianya. Jalinan kasih mereka cukup terjaga dan sangat romantis. Namun ada yang mengganjal, yakni saat laki itu mengajak Pismara satu kali menemui orang tuanya di Nakhon Ratchasima. Bu Nati dan Pak Worata nampak nggak menyukai gadis itu sebab dianggap bukan selevel sama mereka. Apalagi saat Pismara bilang udah nggak punya ayah ibu dan dibesarkan oleh neneknya. Makin kesel aja nampaknya orang tua Chanpuk. Intinya setelah itu mereka nggak menyetujui hubungan ini dan menyuruh putranya tersebut cari wanita lain. Ya kalau bisa yang datangnya dari keluarga yang jelas, yang karirnya juga udah bagus, kerja kantoran dan bukan buruh pabrik. Sempat terjadi keributan dengan Chanpuk yang menganggap sudah bukan zamannya jodoh dia atur ayah ibu. Yang penting dia cinta dan nyaman sama wanita pilihannya. Sampai akhirnya setelah pergolakan dan keributan yang panjang, menikah juga keduanya di kota Bangkok secara kecil-kecilan yang diwakili tante pria itu pada Februari 2016 saat usia Pismara 25 dan Chanpuk 28 tahun. Dalam beberapa bulan setelahnya, nampak sama sekali nggak ada omongan antara Chanpuk dengan keluarganya terkhusus ayah ibu. Putus hubungan dan ini bikin istrinya nggak enakan. Sampai kemudian sang ayah sakit-sakitan dan harus meninggal pada Agustus 2016 yang sepertinya menjadi pukulan besar bagi lelaki itu. Adiknya nangis-nangis ya nyuruh dia pulang ke Ratchasima sebab ibunya pun sakit-sakitan. Terpaksa dengan berat hati Chanpuk pulang kampung. Namun saat membawa istrinya malahan ditolak sang ibu, dilarang Pismara masuk ke rumah mereka, hanya Chanpuk yang boleh menemuinya. Makanya sang istri kemudian menginap di Hotel Kantari karena nggak bisa menjenguk Bu Nati. Terpaksa ya Chanpuk yang bolak-balik ke hotel dan rumah sang emak karena situasinya emang bikin ribet. Entah bagaimana selanjutnya, namun Chanpuk sangat terpukul dengan semua cerita ibunya tentang pesan-pesan terakhir ayahnya sebelum pergi dan segala tangisan Nati membuat lelaki itu sedih mendalam. Seperti ada perasaan menyesal dulu nggak dengarkan permintaan ayahnya supaya tidak menikahi Pismara. Sampai akhirnya sang istri pun kembali duluan ke Bangkok dan Chanpuk menetap di rumah ibunya. Hingga 1 bulan begitu terus ya, akhirnya dengan terpaksa, sang suami menyewa sebuah rumah nggak jauh dari kediaman ibunya, supaya nggak long distance sama Pismara, yang akhirnya mereka ya jadi tetanggaan. Namun tetap saja Nati nggak mau ketemu sama menantunya, nggak pernah dianggap ada, dan nggak boleh mampir ke rumahnya. Chanpuk yang jadi kerepotan, dia kerja di perusahaan baru dan setiap pulang pasti mampir ke kediaman emaknya, baru pulang ke rumah. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dipaksa ibunya buat nginap. Hal ini semakin bikin hati Pismara perih, nggak pernah dianggap dan selalu mengalah sama mertuanya.
Setahun menjalani bahtera rumah tangga yang gitu-gitu terus, dan dirinya juga nggak hamil-hamil, malah membuat Bu Nati punya kesempatan untuk menghasut putranya supaya ninggalin Pismara. Itulah akibatnya katanya kalau nggak patuh sama orang tua, susah punya anak. Bahkan tantenya yang kemarin jadi wali saat menikahkan mereka, ikut-ikutan mendukung Bu Nati supaya lelaki itu meninggalkan Pismara. Mungkin emang bukan levelnya mereka berjodoh, makanya sulit dapat momongan. Ini yang kemudian jadi bahan pikiran Canpuk. Dia memilih tidak mau menceraikan istrinya karena kasihan dan bingung mau ambil jalan yang mana untuk kehidupan pernikahannya. Sementara sang istri juga meminta untuk tidak berpisah. Dia sangat sayang suaminya dan ingin pernikahannya langgeng terus. Memiliki anak terkadang cuma masalah waktu. Ada yang udah nikah puluhan tahun baru dikasih momongan. Masa mereka yang baru setahun udah langsung putus asa? Apalagi umur juga masih muda, belum nyampe 30 tahun. Namun tetap aja ya Canpuk nampak kebingungan dan mulai sering melamun dibanding membicarakan masalah ini secara empat mata pada istrinya. Di bulan Maret 2017, Canpuk mulai jarang pulang ke rumah menemui sang istri. Bahkan pernah seminggu cuma sekali dan lebih senang nginap di tempat Bu Nati. Jaraknya deket ya, sekitar 6 rumah, tapi ini kan jelek dilihat orang. Bahkan kemudian tetangga mengira bahwa mereka udah cerai secara sah, padahal belum. Tapi tiap kali pulang ke rumah yang ada, Canpuk diem mulu, gak mau menyentuh istrinya, dan ngobrol juga sepentingnya doang. Gak ada rayuan, candaan, atau basa-basi selayaknya pasangan suami istri. Sempat ya Pismara menceritakan ini pada kawannya. Menurut mereka bisa jadi Canpuk didukuni keluarganya buat cuekin dia. Entar perlahan kan rumah tangganya makin hambar, sampai Pismara yang minta pisah duluan. Tapi tetap ya bertahan adalah yang dipilih wanita itu. Sampai bener-bener dalam 2 bulan selanjutnya, sang suami enggak lagi ngasih uang apapun. Pertengkaran terjadi, makanya pada bulan Juni 2017, wanita itu pergi lagi ke Bangkok, meninggalkan suaminya yang seakan gak keberatan dengan keberangkatan Pismara, padahal status mereka masih tetap suami istri. Awalnya masih saling kontak-kontakan ya mereka dengan SMS. Beberapa kali teleponan itu pun harus Pismara yang mulai. Suaminya kayak nggak ada kemauan untuk hubungi duluan, apalagi ngejemput sang istri. Sempat juga wanita itu mau balik ke Racasima, sebab berpikir kayaknya kurang pantas harus berjauhan. Istri kan wajib ada di samping suami dalam keadaan apapun. Namun karena beberapa teman menahan supaya nggak usah balik, toh di sana pun nggak dinafkahin lagi sama Canpuk. Jadi mending nunggu perubahan suaminya aja. Kalau bertanggung jawab dan masih cinta, ya harusnya dijemput. Ini yang bikin Pismara ragu, hingga akhirnya mengikuti semua anjuran kawan-kawannya. Pada bulan Oktober 2018 di tempat kerja barunya, Pismara dekat dengan seorang duda berusia 37 tahun bernama Kai yang sangat kalem dan mencintai wanita itu. Dia tahu status pernikahannya Pismara, justru bilang bahwa harusnya dia udah dikatakan bercerai dengan Canpuk, lebih dari 4 bulan nggak komunikasi, pisah kota, dan juga nggak dinafkahin. Sebenarnya emang udah pisah lah begitu. Perempuan tersebut makin bingung, dan dengan rayuan kawan-kawannya, akhirnya dia mau diajak nikah oleh Kai. Soalnya orang di sekelilingnya juga menguatkan omongan laki-laki itu tentang kewajiban suami menafkahi, dan jika udah lewat 3 bulan nggak tanggung jawab, ya statusnya bisa disebut janda. Lama mikir serta dilanda kegalauan, akhirnya mau juga Pismara menikahi Kai pada November 2018. Sebenarnya dia sudah mencoba ya nelpon Canpuk untuk ngasih tahu hal tersebut, tapi selalu saja di-reject. Entah mengapa berselang 3 minggu kemudian, muncul keresahan di hati Kai. Seperti ada yang mengganjal dan bikin dia memutuskan untuk ngajak istrinya buat ketemu Canpuk guna mengesahkan status Pismara. Mau juga ya sang istri diajak ke Racasima dan berhasil menemui Canpuk yang ternyata emang udah tinggal bersama Bu Nati sepenuhnya. Tapi cukup aneh saat lelaki itu tahu Pismara nikah lagi. Dia ngamuk bahkan menghinanya sebagai wanita nggak setia dan nggak tahu diri. Sang mertua sempat meludahinya karena dianggap dia akan berselingkuh. Pertengkaran bahkan terjadi antara Canpuk dengan Kai. Karena menurut Kai, dia percaya jika suami nggak menafkahi istri lahir batin 3 bulan aja udah resmi pisah. Tapi Canpuk nggak nerima itu dan ngancam akan melaporkan polisi. Di sini sempat ya Pismara minta kejelasan, tapi dia aja pelin-pelan serta bilang masih mencintai Canpuk. Ini yang bikin Kai marah dan nggak nyangka istrinya sebodoh itu, malah memilih Canpuk. Makanya kemudian lelaki tersebut kembali sendiri ke Bangkok meninggalkan Pismara di sana. Seminggu sesudah itu, Kai mengajukan surat pembatalan pernikahan yang disetujui oleh Pismara.
Akhirnya kejadian ini yang membuat Pismara jadi tinggal di rumah mertuanya. Wanita itu melihat Canpuk seperti orang yang dingin. Ini yang bikin dia feeling bisa jadi suaminya emang kena guna-guna. Tapi tetap yakin segalanya akan membaik. Apalagi sekarang Bu Nati udah mulai mau ngajak ngobrol dan dianggap juga dia sebagai menantu. Pengakuan yang selama ini diharapkan perempuan tersebut. Pada Desember 2018, ternyata sang suami suka ngamuk-ngamuk nggak jelas sambil memegangi lehernya, membentur-benturkan kepala ke tembok, dan teriak-teriak ngelantur, bahkan menjambak rambut Pismara jika istrinya nggak nurut. Kemudian dibawa ke rumah sakit Maharat dan dokter cuma bilang lelaki itu stres, banyak pikiran. Sepertinya dia kangen ayahnya yang sudah pergi. Bahkan ibunya kemudian bilang bahwa Pismara yang menjadi penyebab semua penyakit Canpuk datang. Bersama adik dan ibunya, kemudian lelaki itu mulai mengunjungi orang pinter, dukun, pengen tahu apakah ini ada hubungannya dengan ilmu hitam. Tapi menantunya nggak pernah diajak, hingga percaya aja saat Bu Nati bilang penyebab segalanya adalah Pismara dan menyuruh wanita itu untuk menjauh dulu beberapa saat. Akhirnya merantau lagi nih Pismara ke Bangkok demi kesehatan sang suami. Merantau tanpa pernah bisa komunikasi dengan Canpuk bikin dia makin pusing. Nggak jelas statusnya gimana dan teman-teman yang dulu setia sama dia mulai pada menjauh. Soalnya dikasih nasihat juga nggak pernah didengerin, apalagi setelah kasus dengan Kai kemarin, malah jadi pada benci. Kemudian Pismara bertemu dengan teman masa SMA-nya bernama Pangki dan mulai dekat satu sama lain. Dia nggak cerita apa-apa mengenai statusnya. Intinya kemudian berpacaran. Mungkin bagi wanita itu, hal ini juga merupakan pelarian. Terlalu berat rasanya memendam segalanya sendirian. Hingga pada akhir Maret 2019, dirinya mendapat telepon dari nomor handphone Canpuk yang ternyata terdengar suara mertuanya, Nati. Wanita itu nyuruh cerai aja, sebab anaknya yang minta begitu. Bahkan dibilangnya nggak usah pakai surat-surat perpisahan atau tanda tangan. Pisah secara omongan aja. Tidak akan ada saling tuntut-menuntut di kemudian hari. Pismara udah menjadi orang bebas dan boleh nikah lagi, kata Bu Nati, dengan siapapun dan jangan pernah datang menjumpai Canpuk. Walau berat dan pengen juga ngomong untuk terakhir kalinya, tapi ditahan-tahanin karena emang dilarang sang mertua. Ini yang kemudian membuat dirinya menerima lamaran Pangki saat ngajak kawin. Pernikahannya digelar pada Jumat 5 April 2019 dan setelahnya baru ya Pismara menceritakan kehidupan perkawinan sebelumnya. Kata Pangki yang terpenting sekarang, semua udah beres dan kelar. Walaupun masih ada rasa sedih dalam hati Pismara, dia merantau itu kan ninggalin Canpuk pertama kali pada Juni 2017. Sampai sekarang 2019, kayaknya nggak ada perubahan lelaki itu. Bahkan dia ampe 2 kali nikah lagi. Sebenarnya sulit melupakan Canpuk karena itu cinta pertamanya. Namun wajib dijalani meskipun terasa pahit. Sampai pada Minggu 7 April 2019, betapa kagetnya Pismara saat menerima telepon dari nomor Canpuk dan suara lelaki itu yang didengarnya, memohon minta supaya istrinya segera pulang karena kangen. Hal ini benar-benar bikin dia nangis lalu nyuruh Pangki untuk nganter ke Racasima guna menemui mantan suaminya untuk terakhir kali aja sebagai perpisahan. Saat ketemu di sana, Canpuk kaget mengetahui bahwa Pismara udah nikah lagi, apalagi waktu wanita itu bilang bahwa udah sah cerai atas permintaan ibunya. Langsung aja lelaki ini memukul Bu Nati yang lagi makan di dapur, serta mengamuk karena nggak terima dengan perbuatan sang emak. Bahkan setelahnya, Canpuk mengambil pisau, lalu menyerang ibunya bertubi-tubi hingga tepar di lantai. Adiknya, Pismara dan Pangki, sempat mau melerai namun entah mengapa kekuatan pria tersebut sangat besar kala itu. Sampai kemudian dilarikan ke rumah sakit Maharat dan Nati menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-60 tahun. Tentunya kasus aneh ini kemudian berakhir di kantor polisi yang cukup mengherankan bagi petugas, sebab perilaku yang ditunjukkan Canpuk seperti kayak nggak ada penyesalan, ketawa sendiri, gigitin kerah baju, memeluk Pismara dan menangis tentang ibunya yang sudah pergi, kayak anak kecil. Menurut dokter yang memeriksa lelaki berusia 32 tahun tersebut dinyatakan bahwa keadaan mentalnya nggak stabil. Ini bahkan terjadi semenjak dulu. Makanya Pismara juga kaget apa mungkin dia menikahi seseorang yang memiliki penyakit jiwa saat nikah. Tapi kok kayak waras dulunya. Namun dokter menyatakan bisa aja itu justru terjadi setelah kepergian ayahnya, Pak Worata. Di lain pihak, pernikahan kacau balau yang dijalankan Pismara kemudian menjadi tanda tanya besar.
sebab dia statusnya masih istri orang. Kurangnya pengetahuan wanita itu tentang nikah siri dan hal beginian yang kemudian bikin perkawinannya sama Pangky dibatalkan, tidak resmi. Meskipun sah di mata pemuka agama, namun melanggar hukum dan harus dibubarkan. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 26 November 2019 di Pengadilan Negeri Wilayah Nakhon Ratchasima, Hakim Bunlert membatalkan kasus hukum terhadap Chanpuk Phutsuwan karena lelaki tersebut dinyatakan tidak sehat secara kejiwaan, dianggap tidak waras dalam melakukan kejahatan terhadap ibunya. Dirinya akan menjalani rehab di Rumah Sakit Raja Nagarindra untuk waktu minimal 3 tahun. Sementara Pismara Nunta sempat dituntut jaksa 3 bulan kurungan atas kasus pembohongan status pernikahan, namun kemudian berhasil bebas setelah menjalani persidangan hampir 2 bulan penuh. Dirinya masih dianggap sebagai istri sah Chanpuk hingga saat ini dan wajib ikut dalam perawatan sang suami. Bagaimana menurut kamu? Kalau saya ngerasa semua cukup aneh tapi nyata, sebab kalau emang melanggar hukum, harusnya beberapa pemuka agama yang menikahkan Pismara juga bisa diadili. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.